U to the young to the dong to the good to the rummy. Ha! Ini adalah kisah tentang produser musik berbakat bernama Aki. Ia memproduksi sebuah band bernama Coldplay yang dengan menawannya mengguncang Jepang dengan lagu-lagunya. Meski dekat dengan Sun dan dua personel lainnya, Aki berselisih dengan Shinnya yang menggantikan posisi Aki di atas panggung. Sebelum akhirnya, Aki memilih menjadi produser musik. Ia juga tidak menyukai Takage yang mensponsori bandnya hanya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan belaka. Di rentang waktu itu, Aki selalu dirayu oleh Mari, seorang artis cantik, dengan siasat licik bahwa suatu saat nanti Aki akan luluh lalu membuatkannya sebuah lagu. Perbedaan prinsip dan pandangan orang-orang yang seakan merendahkan musik membuat Aki dilema dengan cintanya terhadap musik, tentang bagaimana musik menjadi alat jual beli hingga lupa menyanyikannya dengan hati. Saat menyanyikan lagu ciptaannya, Aki bertemu dengan seorang gadis imut berambut jamur yang terpukau dengan lirik-liriknya. Tak berbeda dengan si gadis, Aki seketika terjatuh pada cinta pandangan pertama. Akhirnya, mereka berkenalan dan melakukan kencan pertama mereka. Terungkaplah, ternyata Riko penggemar berat band Coldplay dan juga sangat suka bernyanyi. Bersamaan dengan kedatangan dua teman dekat Riko yang tidak menyukai Aki. Tapi Riko tetap setia pada perasaannya, lalu membawa Aki pergi. Kala itu, Aki menghentikan Riko yang ingin bernyanyi karena hal itu mengingatkannya pada trauma bermusiknya. Riko lalu memeluknya dan mengatakan bahwa ia akan melindungi juga menjaga Aki. Meski dengan kondisi Aki saat ini, Riko ternyata adalah penyanyi dari sebuah band musik dengan dua teman dekatnya. Ia tetap memutuskan untuk bernyanyi demi dua teman baik yang dimilikinya. Dan bagi Riko, bernyanyi adalah hal yang bisa membuatnya bahagia. Tanpa sadar, Takage melihat penampilan band kecil Riko dan mengatakan bahwa ia akan mensponsori dan akan membuat band Riko terkenal. Di sisi lain, Aki memutuskan menemui Mari dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar dan ia meminta Mari untuk tidak mengganggunya lagi. Dalam sendunya malam, Aki merasa musik semakin tidak berarti dalam hidupnya, namun tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Tanpa sadar, Riko dan Aki berada di tempat yang sama dan Riko berlari menemui Aki, yang akhirnya berujung pada momen yang penuh tawa. Keesokan harinya, ketika Riko dan teman-temannya menonton penampilan dari Coldplay dengan lagu baru yang dibuat Aki, hal itu membuat Riko sadar bahwa lirik-lirik lagu itu bercerita tentang kisah cintanya bersama Aki. Momen itu juga membuat Aki sadar bahwa penyanyi dari band yang baru saja akan dikontrak itu adalah sosok kekasih yang dicintainya. Akhirnya, Riko dan Aki bertemu lalu menjelaskan semuanya. Meski terkesan saling membohongi, Riko menganggap Aki adalah sosok yang tulus dan ia ingin melindungi Aki, juga membuktikan bahwa sedalam apapun rahasia yang terkuak, mereka akan tetap saling mencintai. Kala itu, Aki membawa Riko ke ruang kerjanya yang membuat Riko sadar bahwa Aki tidak sepenuhnya membenci musik. Aki justru mencintai musik dan dilukai oleh orang-orang yang memandang rendah musik yang ia cintai. Aki juga menceritakan tentang bagaimana sedari kecil ia sudah sangat menyukai musik dan sudah membangun bandnya sedari dulu. Malam itu ditutup dengan Aki yang merelakan traumanya, lalu ia menemani Riko bernyanyi dengan sepenuh hati.
band bahagia itu membuat Aki sangat ingin memproduksi band Riko, namun ditolak mentah-mentah oleh Takage dengan alasan waktu yang sangat mepet dengan debut pertama Riko, juga dengan penolakan Shinya yang sangat merasa tersaingi dan ia tak ingin menyerahkan hak produser band Riko kepada Aki. Di sekolah, Riko dikejutkan oleh para wartawan yang menggerubunginya. Hal itu membuat jiwanya lelah dan ia lalu memutuskan menemui Aki. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin bernyanyi dengan bahagia tanpa harus memikirkan hal lain yang justru akan membuat kebahagiaannya dalam bernyanyi hilang, dan hal itu mengingatkan Aki dengan dirinya yang juga merasakan hal yang sama, dan dengan penuh kasih sayang Aki menenangkan Riko dengan penuh kehangatan. Dalam ruang waktu temu yang tak terkira, Riko bertemu dengan Mari dan Mari mulai mengganggu hubungan mereka yang secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang dicintai Aki, dan hal itu membuat Riko sangat cemburu. Bersamaan dengan gosip perihal Aki dan Riko yang masuk ke dalam majalah, hal itu membuat Takage marah karena hal itu bisa menghancurkan perjalanan musik Riko di masa depan dengan skandal-skandal berita yang bisa saja menghancurkan Riko tanpa sempat bernyanyi untuk dunia. Di antara dua pilihan penuh luka itu, Aki memutuskan untuk berbohong pada Riko dan mengatakan bahwa ia memang benar mencintai Mari dan ia meminta Riko untuk tidak memikirkannya lagi, lalu mengakhiri hubungan yang baru saja akan berbunga indah, layu dalam sekejap. Riko yang tak kuat menahan rindu dan cintanya yang tak pernah layu datang mengunjungi kantor Aki, lalu memeluk gitar bass kesayangan Aki dan ia lalu membawanya pergi setelah melihat Aki. Ia belum sanggup untuk bertemu kala itu karena takut Aki akan mengambil gitarnya dan tidak meninggalkan kenangan apapun untuk Riko yang masih mencintai Aki. Dalam keadaan yang penuh luka itu, Aki akhirnya memutuskan untuk keluar negeri dan memulai karir musiknya dari awal. Ia memberitahukan hal itu pada Sun yang telah membangun band bersamanya sedari kecil. Kabar itu juga disampaikan Sun pada Riko, yang akhirnya membuat Riko sangat bersedih dan ia benar-benar merasa akan kehilangan orang yang telah tulus dicintainya. Scene beralih pada saat dimana panggung pertama band Riko akan digelar. Dengan penuh perasaan, Riko menyanyikan lagu-lagunya dengan megah yang memukau semua orang. Di sisi lain, Aki yang tengah bersiap-siap untuk pergi masih terbayang akan gitar bass kesayangannya yang dibawa Riko. Tiba-tiba Sun menghubungi, lalu meminta Aki menjemput gitarnya di atas panggung yang ditinggalkan Riko setelah penampilannya. Sesampainya di sana, Aki tak menemukan Sun dan ia justru ditunggu oleh Riko yang seketika mengungkapkan semua perasaannya. Bagi Riko, jika bernyanyi tak bisa membuatnya mencintai, maka untuk apa adanya perasaan dalam sebuah lagu? Ia hanya ingin untuk terus bisa bernyanyi, juga mencintai Aki seindah lagu-lagu yang dinyanyikannya. Biarkan sajalah orang, karir, dan semua hal buruk yang dikatakan tentang mereka. Karena selama ia bisa bernyanyi bersama Aki, itu saja sudah cukup membuatnya bahagia. Hal itu membuat Aki sangat tersentuh dan ia memutuskan untuk tidak jadi pergi, lalu kembali menemani orang yang dicintainya bernyanyi dengan bahagia. 彼女は正直な人だって言うんだ。笑って僕の嘘に気づかぬふりをする彼女に